juga yang sangat luar biasa. Kiranya itu menjadi senjata yang sangat hebat bagi setiap umat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Baik seperti yang disampaikan oleh Bapak hamba Tuhan worship leader tadi, kalau saya bermarga Simanjuntak, istri tadi Lurgia, Amias, dan Tuhan mengaruniakan kepada kami 3 orang putra. Kalau tinggal kita di rumah Cipta Asri tahap 2 dekat gereja Sidang Trans Barelang. Jadi kalau ada yang berjalan-jalan menuju jembatan 1 Barelang, maka tempat kita dilewati. Nanti kalau punya waktu, kami sangat senang hati kalau Bapak Ibu boleh singgah sebentar. Baiklah, untuk sempurnanya persekutuan dan penyembahan kita, sebelum kita masuk di dalam doa, dan nanti dalam doa kita juga dengan surat SK yang akan dibacakan hari ini. Firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama. Ada di proyektor ya. Ya, kalau tidak bawa kitab boleh lihat di proyektor depan, di media, di layar. Kita baca bersama 1, 2, 3 ayat. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Sampai 8 saja. Kalau mau nambah nanti di rumah bisa. Sampai kitab Wahyu juga bisa. Karena waktunya untuk hari ini nanti kurang gitu ya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan ini menjadi umat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita pasti suka dikasihi orang kok. Gak ada kita satupun yang suka dibenci. Kita rindu supaya banyak orang yang suka kita, mengasihi kita. Karena kalau banyak orang mengasihi kita, banyak juga cair gitu kan. Cairnya mungkin setiap hari, cair mungkin setiap minggu, cairnya bisa setiap bulan. Banyak cair, dari mulai bentuk sampai kepada Rp atau US dollar. Nah, begitu. Kita suka pastinya dikasihi oleh orang siapa, apalagi dikasihi Tuhan. Ada di sini yang tidak suka dikasihi Tuhan? Gak ada ya. Semua suka dikasihi Tuhan. Menjadi umat yang dikasihi Tuhan tergambar dari apa yang terjadi dalam peristiwa yang disebut dengan nama Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Banyak orang khotbah, kalau bawa khotbah ini tidak untuk orang yang mati. Dan saya tidak sedang berkhotbah untuk orang mati di sini. Karena mungkin ada
pendapat. Ya, saya pernah khotbah ini di tempat lain. Saya kira Bapak tadi khotbah untuk orang mati, katanya. Bukan. Ini untuk orang yang mau dikasihi oleh Tuhan sebelum mati. Kalau mati itu kan wajib. Ada yang nggak mau mati di sini? Ada yang dipastikan nggak akan mati di sini? Nggak ada kan? Kita tinggal nunggu antrian. Nomornya saja yang nggak ketemu kita. Nomor berapa? Apakah Bapak Pendeta Gembala di sini duluan atau saya? Siapa duluan kita, Pak? Saya aja lah ya. Karena tergantung umur gitu kan. Patokannya umur pasti saya duluan. Tapi mau apapun ceritanya hari ini, kita mau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kita mimpi. Itu yang kita rindukan di dalam hidup kita yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan persoalan, banyak perkara yang ada di hidup kita. Bangun pagi, persoalan. Mau tidur besok pagi, jumpa dengan persoalan. Tetapi kalau Tuhan mengasihi kita, semua persoalan itu kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Persoalan apapun gampang kita lewati. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi jangan bilang kalau ikut Tuhan itu nggak ada persoalan. Bukan. Jangan salah statement. Kita adalah orang-orang yang mampu melewati persoalan. Nah, hari ini kita melihat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengasihi 3 orang. Kalau boleh ditampilkan di layar ayat yang ke 35 dan 36. Boleh lihat, gak usah baca. Lihat di layar apa yang disebutkan di sana. Kan sesuatu yang hebat itu. Yesus nangis untuk Lazarus. Sampai orang mendapat penilaian khusus dan mengatakan, lihatlah betapa dia mengasihi orang itu. Ini menjadi sebuah terang di dalam rohani kita, terang di dalam pikiran kita, terang di dalam semua aspek yang ada pada kita ketika kita mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir bahwa 3 orang ini adalah orang yang punya harta. Tidak. Apakah 3 orang ini bangsawan? Tidak. Apakah 3 orang ini orang-orang yang punya kedudukan jabatan? Tidak. Tapi hari ini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Lazarus, kepada 3 orang ini. Rumah mereka di Betania, 2 mil dari Yerusalem. 1 mil itu 1,56 km. Jadi sekitar 3,2 km. Betania dalam Alkitab saya catat ada 4 kali Tuhan. Tempat paling sering dikunjungi oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus memporak-porandakan alat penukar dan penjual-penjual di bait Allah yang dibangun oleh Salomo, malam harinya dia ke rumah orang ini. Ini yang kedua. Yang ketiga itu malam 6 hari sebelum Paskah. Boleh baca di Yohanes pasal yang berikutnya 12. 6 hari sebelum Paskah, sebelum Yesus digantung. Tempat yang paling membuat dia tenang adalah rumah mereka, Betania. Dan yang terakhir, yang keempat itu saya catat bahwa ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus membawa murid-murid itu ke dekat Betania. Dia naik ke surga dari situ. Jadi rumah orang, ketiga orang ini, rumah Maria, Marta, dan Lazarus adalah rumah tempat Tuhan merasa
sangat senang. Kenapa itu? Kan perlu pertanyaan. Dan kita sudah kalau Bapak Ibu baca ayat ini, termasuk ayat yang ke-36 tadi, kan orang bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa ya Yesus ini begitu dekat dengan orang ini? Ada banyak pertanyaan yang timbul di pikiran orang saat itu. Meskipun murid-muridnya nggak suka murid-muridnya. Thomas yang disebut Didimus itu, kalau nggak salah di ayat berapa itu, ayat 16, berkata kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus mengajak mereka, Thomas ini mengatakan, oke, mari kita ke sana supaya kita mati sama-sama dengan Yesus. Mungkin ada sebuah iri hati atau sebuah ketakutan karena mereka pernah dilempari batu dari situ. Nah, pertanyaan yang paling membawa kita mendekati bagaimana mereka sangat dikasihi oleh Tuhan adalah apa yang mereka buat. Tadi saya singgung siapa duluan mati, apakah gembala di sini atau saya? Kalau sesuai umur saya duluan. Gak usah singgung Pak Sintua, nanti marah. Marah beliau nanti nggak pulang saya dari sini. Kalau saya mati, kalau peribahasa Batak, ada yang bukan Batak di sini? Batak semua ya? Ada. Oh, dari mana beliau? Pulau Nias. Pulau Nias. Kalau peribahasa Batak bilang dau-dau nasojono, ya kan? Nah, semua yang nasojono memang dau. Kalau saya mati, lalu datang Kapolri atau datang Jokowi melawat saya, bukankah orang yang di sekitar kota ini, di Kepri ini akan kaget? Emang siapa itu Pak Simanjuntak? Pertanyaan besar. Siapa itu Bapak Simanjuntak? Sehingga Presiden RI 1 pun harus datang menjenguk melihatnya. Kalau itu pertanyaannya, berarti harus track record ke belakang. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi umat yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Betania, rumah mereka adalah rumah di mana Yesus begitu sangat senang. Kenapa? Ada koki di situ. Siapa? Marta. Ada Maria di situ yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak seharga gaji 1 tahun. Bayangkan kalau ibu-ibu punya parfum yang harganya gaji 1 tahun hari ini, kalau gaji UMK sekarang berapa? 4 juta ya? 4 juta. 4 juta. Berarti kalau kali 12 48 juta. Pernah beli parfum 48 juta. 100.000 aja bingung. Jangankan 48 juta. Saya pernah, makanya saya nggak pernah pakai parfum. Tapi kalau gratis pakai. Jadi pernah kena goyahin, ini Pak parfumnya bagus, buatan Paris. Berapa harganya? 1.800.000. Oh, saya belum gajian, gitu kan? Alasannya di situ. Bukan itu sebenarnya. Kenapa? Walaupun ada duit, nggak mau beli itu. Boro-boro beli itu. Kalau ada yang 10.000 3. Kalau boleh tambah 2 lagi 10.000 5. Kualitasnya sekali semprot bisa tahan 1 bulan. Kan begitu maunya. Ini parfum
dikasih 1 tahun. Jangankan untuk orang, untuk kita saja, untuk saya nggak mau saya beli parfum seharga itu. Tapi Maria melakukan itu sampai bendahara, ada bendahara di sini. Bendahara komentar kan, Yudas Iskariot, sayang itu minyak dibuang-buang. Banyak orang miskin dijual itu, dikasih orang miskin, bagus itu katanya komentar Yudas Iskariot. Lalu Lazarus adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Lazarus adalah orang di mana Yesus ketika dia melayani di Yerusalem, di Yudea, dimanapun Yesus berada, Lazarus ini selalu mendampingi. Sedapat mungkin Marta koki itu memasak, Maria antar. Ini yang terjadi untuk 3 bersaudara ini. Jadi nggak ada alasan untuk Tuhan berkata tidak. Ketika dia dengar Lazarus meninggal, dia berkata kepada murid-murid, kita harus pergi ke sana. Bagaimana hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita lakukan sekarang dengan fenomena, dengan pengajaran, dengan teknologi, dengan apapun yang sudah kita lihat, yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan dalam hidup yang modern ini? Kami pernah ibadah yang tempatnya ya kalau dibilang nyaman, jauh dari nyaman. Kalau ini masih nyaman, ada kipas, ada musik, ada tempat duduk. Ini tanah lantainya, atapnya rumbia, itu pun separuh. Jalan ke situ pun orang nggak suka melewatinya. Tetapi ketika ada orang dimanapun memuji Tuhan, itu yang disukai Tuhan. Nah sekarang kita ada dalam momen di mana Tuhan berbicara kepada kita, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Lazarus, Maria dan Marta ini dikasihi Tuhan karena track record di belakang, bukan di depan. Walaupun di Yohanes 12 itu Yesus 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke rumah mereka. Bukan itu gambarannya. Tetapi ketika di belakang sebelumnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang siap sedia dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Demikian juga kiranya kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita zaman sekarang ini masuk dalam fenomena praise and worship, masuk dalam fenomena pengajaran-pengajaran yang timbul akibat dari banyaknya lulusan teologi, kemudian penafsiran muncul, pakar-pakar teologi menaikkan ke permukaan segala sesuatu yang dia pahami, yang ditafsirkan dari firman Tuhan ini. Saya tidak bawa kita kepada teologi matahari, teologi monyet, teologi bulan, teologi abu-abu, teologi ini dan itu. Saya bawa kita kepada satu hal, bagaimana hidup kita mengasihi Tuhan. Apakah seperti kejadian ini kita harus pergi kemana Tuhan Yesus melayani? Tuhan Yesus nggak ada lagi di bumi ini. Lalu apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus? Kerjakanlah apa yang ditemukan tanganmu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mau bernyanyi,
berdoa, beribadah. Kalau mengenai beribadah, saudara, saya melihat fenomena apakah ini nubuatan, belum saya katakan nubuatan. Puluhan tahun ke depan, orang yang mau beribadah kepada Tuhan itu akan turun sangat drastis. Orang yang suka beribadah kepada Tuhan itu sulit ditemui. Kemungkinan di kota modern kita ini akan dimulai. Fenomenanya apa? Kalau ada ibadah, kalau dulu ibadah KKR dibuat, manusia antusiasmenya tinggi. Kalau sekarang dibuat ibadah KKR, itu antusiasmenya rendah. Bisa jadi penyebabnya bukan karena tidak senang pergi ke sana, tapi banyak hal, ada 1001 alasan penyebab. Apakah kerja, apakah keluarga, apakah sana dan sini, A, B dan C, segala macam. Tapi hari ini, bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu yang paling utama. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ditanya sekarang, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Coba Bapak Ibu mungkin berpikir dalam hati kita, mulai mereka-reka. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Hal yang paling gampang yang kita lakukan itu beribadah. Beribadah seperti ini, mempersembahkan mazmur pujian kepada Tuhan, dan sudah selesai. Apakah ada yang lain? Ada, tapi cenderung kita menghindar. Yang diinginkan Tuhan sebenarnya dari kita adalah memberitakan Injil, berbicara kepada setiap orang, semua orang, siapapun, mengatakan Yesus adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Tetapi kita bisa jadi sungkan untuk melakukan dan membuatnya. Dan hari ini, saudara, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan baik-baik, supaya kita tidak masuk kepada satu zona yang disebut jenuh. Ya, zona jenuh. Kalau istilah lebih kasarnya, bosan. Kenapa saya singgung hal yang seperti itu? Manusia punya kecenderungan jenuh. Mau bukti? Cobalah salah satu lagu yang dinyanyikan tadi, kita nyanyikan dari pagi sampai malam. Lagu apa yang paling enak? Menurut Bapak Ibu, atau menurut salah satu dari kita masing-masing, pasti lagu paling enak itu kan beda-beda kan. Kalau saya, lagu yang paling saya suka itu anak tadi ada ya, Yesus namanya. Kita nyanyikan dari mulai masuk ibadah sampai mau pulang. Itu aja nyanyinya. Bosan enggak? Bosan. Nanti yang duduk, oh itu aja. Mungkin Bapak itu yang pimpin pujian tahu nyanyi itu doang gitu kan. Dulu musik nggak ada ini. Saya masih ingat waktu saya kecil itu Tagading dan Hasapi. Itu pertengkaran besar di kegerejaan masuk kepada liturgi gereja. Itu masih kesal. Belum gitar juga waktu itu menghadapi perlawanan. Tetapi kemudian berjalan, saya masih ingat bagaimana ibadah kami hanya pakai gitar saja, gitar akustik seperti tadi yang pujian. Kemudian dibeli gitar listrik. Lalu ada keyboard, dan selanjutnya perkembangannya kepada full band. Full band semua sudah dimainkan. Menurut Anda, apalagi nanti yang akan datang? Menurut kita, sistem yang seperti apa lagi yang akan dimasukkan kepada gereja?
Apakah musik ini sudah membuat kita tidak bosan? Belum tentu. Kita pasti punya pikiran kalau bisa ini agak dibaguskan karena sudah mulai bosan dengan musiknya itu terus. Kalau boleh full band, kalau sudah full band mulai kayaknya udah perlu ditambah ini kasih saksofon. Ya kan sekarang udah mulai masuk nih saksofon di pelayanan. Kemudian apa lagi? Biola. Kemudian apa lagi? Sampai nanti elektronik musik. Ya, elektronik musik nggak pakai full band, pakai elektronik disetting semuanya, tuntang. Itu mungkin 2 generasi ke next di depan kita, anak cucu kita. Yang saya ingin katakan adalah bahwa esensi dari apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita jangan hilang. Jangan sampai kita keliru dan terganggu dengan apa yang ada fenomena-fenomena saat ini. Apakah namanya itu pengajaran? Apakah namanya itu hal-hal yang baru yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kalau terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani disebut menyukai dan mencintai. Mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mencintai dan menyukai, kalau mencintai biasa untuk orang, kalau menyukai biasa untuk benda. Kalau bapak-bapak di sini menyukai sepatunya misalnya, saya pernah sepatu saya diinjak orang. Ketika saya masuk satu rumah, buka sepatu Pak. Tapi setelah saya masuk, waktu itu ada acara duka. Rupanya sepatu itu masuk diinjakin. Dalam hati, nasi bereng matanya mau sepatu sih. Karena apa? Sepatu kesukaan kita. Coba sepatu ecek-ecek, tak apa-apa lah, ini nanti buang. Tapi kalau kita sudah suka, ya kan? Atau ibu-ibu ada emas simpanan misalnya, yang gramnya 25 gram, ada 30 gram, 50 gram. Lalu sang suami ambil dari lemari buang. Lebih bagus suaminya dicekik. 50 gram dibuang. Kan itu kesukaan. Anting-antingnya misalnya. Siapa yang buang ini? Diperiksa itu bisa-bisa. Mau suami, mau anak, mau apa, harus diseleksi, harus kena sanksi. Sang suami merasa bersalah tapi nggak ngaku. Pasti papi yang buang ini. Ngaku. Karena apa? Benda kesayangan, kesukaan. Kalau juga kita mencintai seseorang, dia ada di hati kita 24 jam non-stop. Ya kan? Kemanapun kita pergi, dia ada di sini. Makanya orang yang jatuh cinta bilang apa? Belahlah dadaku. Di situ tertulis nama. Padahal kalau dibelah nggak ada kan? Mati, sesudah dibelah mati, tengok nggak ada kok nama di situ. Tapi itu sebuah isyarat bahwa kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan, itu yang ada, sehingga kita tidak terbelenggu oleh apapun yang mengganggu kita. Baik itu suasana. Zaman sekarang ini orang terpengaruh karena suasana. Kalau di sekitarnya girang, girang lah dia. Kalau di sekitarnya ada gembira lah dia. Kalau di sekitarnya sepertinya tidak bersemangat, lemaslah dia. 3 orang ini nggak begitu, saudara. Maria, Marta dan Lazarus tidak pernah bermodel seperti itu. Model mereka apa? Terus pantau Tuhan di mana dia berada. Padahal dulu kan nggak ada teknologi seperti sekarang. Kalau sekarang ini ada WA. Kalau dulu ada WA mungkin 3 orang ini sangat terbantu. Ya kan?
Marta tinggal WA Tuhan Yesus. Tuhan, di mana berada? Aku mau masak rendang ini. Hah? Nanti Marta kakaknya ya, adiknya. Nanti Marta sama Lazarus yang antar ya Tuhan. Gak ada Tuhan. Tetapi mereka melakukan itu dengan konsekuensi yang luar biasa. Mereka melakukan itu dengan tanpa melihat sekeliling mereka. Kalau lihat sekeliling mereka, saudara, tahukah suasana dan keadaan saat itu? Kalau ada pengikut Yesus saat itu, ahli-ahli Taurat inti. Ya, orang Farisi mengusahakan itu dipantau. Kenapa? Ini ajaran sesat. Kalau dulu disebut bidat, bukan bodat ya. Bidat, penganut ajaran yang melanggar atau berlawanan dengan kaisar atau raja. Jadi kalau tiga orang ini begitu sangat mencintai Tuhan, tiga orang ini begitu sangat mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka di sekeliling rumah mereka, saya pastikan mereka adalah orang yang sering kena bully, dipantau dan segala macamnya. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lihat apapun, termasuk resiko. Kadang kan kalau kita di hidup kita sekarang ini yang sudah melekat di dalam kita itu kenyamanan instan begitu ya. Semua yang nyaman dan instan enak di hidup kita. Makanya ibu-ibu paling menyukai rice cooker daripada masak pakai kuali atau pakai udon, pakai kayu. Nggak ada kan? Mau lagi masak pakai kayu? Kalau rice cooker tinggal colok, cetek, masak. Zaman kita sekarang sudah mengantarkan kita kepada sesuatu yang gampang, mudah, cepat. Itu sebabnya Indomie sangat disukai. Sekali masuk kuali semua ada di situ. Dan enak lagi. Padahal kimianya terlalu tinggi. Pakar mengatakan butuh 14 hari untuk pencernaan kita membuang kimia itu. Jadi kalau Anda makan Indomie hari ini, jangan makan 14 hari ke depan. Ya, itu pakar yang ngajarin saya. Jadi kalau makan Indomie hari ini, 2 hari lagi makan Indomie, maka kimia itu nggak bisa keluar lagi, melekat di lambung kita. Lalu itu diproduksi menjadi kanker. Boleh makan Indomie, tapi 14 hari ke depan jangan lagi, supaya terbuang dulu. Dunia kita sekarang mengajari kita, memberikan kepada kita kenyamanan. Bagaimana kita kemana saja, mungkin ibu-ibu di sini tinggal starter keren motor jalan. Gak ada di sini yang suka jalan kaki sampai ke Primor. Ada yang ada motor ini, kalau aku suka jalan kaki, hebat. Ya kan? Kemana Bu? Mau ke Primor, tapi ada motornya. Iya, gak suka aku naik motor. Gak tahu bawa motor, tahu, tapi aku lebih suka jalan kaki. Gak ada itu ketemu lagi sekarang. Yang ada apa? Ambil kunci motor, starter, jalan. Mau kemana saja. Itu mengantarkan kita, saudara, membawa kita kepada hidup kita yang mengkek. Kalau bahasa Medan, mengkek, mentel, manja. Apa-apa gak mau. Ada kesulitan, tidak mau. Ada hal-hal yang mengganggu, terganggu. Tetapi kita belajar dari ketiga orang ini. Begitu Tuhan mengasihi mereka, karena mereka selalu mengikuti Tuhan, karena mereka selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka selalu melayani Tuhan dengan sepenuh hidup mereka.
mereka, dengan segenap hati mereka, dengan akal budi mereka, dengan kekuatan mereka. Sehingga ketika Yesus mendengar Lazarus sakit pun, Tuhan Yesus langsung galau. Kenapa? Terganggu supply. Kan itu. Kalau Lazarus sakit, maka Maria yang harusnya masak jadi mengurus Lazarus. Jadi Yesus tidak ada lagi backup untuk pelayanan berikutnya. Bahkan Lazarus mati sampai Yesus nangis. Coba kalau ditanya, mau mati aku tangis ke Tuhan Yesus. Kalau aku mendukung daun kita, mau mendukung mudah-mudahan. Hei, kalau mati udah saja kan? Kalau mati mah saya kita. Nangis kan Tuhan Yesus? Sedih kan dia? Kan itu ada alasannya. Kenapa masuk mati? Marsai kepercayaan Lazarus ngasih di mana kan? Artinya apa? Pelayanan untuk Tuhan terganggu. Jadi kata kuncinya hari ini kepada kita, Tuhan mengasihi engkau karena sebab. Tuhan mengasihi kita karena ada alasan. Jadi kalau ditanya hari ini kepada kita, apakah Tuhan mengasihi saya? Ada alasan. Alasannya apa? Kita yang tahu. Penyebabnya apa? Kalau kita sakit, Tuhan sedih, maka itu ada sebab. Tuhan memperhitungkan, udah sakit perutku ini, terganggulah nanti ujian untukku. Udah sakit ini anakku, terganggulah nanti pelayanan untukku. Itu alasannya, saudara. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, saya petong, lalu mesti saya tahu itu, kan? Pituhan di saya itu, udah mati dia, mati tahu itu lupangannya. Kenapa? Gak ada alasan. Nah, Lazarus telah membuktikan kepada kita, mengajari dan membawa kita kepada satu alasan. Jangan dulu 1000 alasan. Satu alasan, bahwa dia dibutuhkan Tuhan. Dia diperlukan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita diperlukan Tuhan? Amin. Haleluya. Apakah kita dibutuhkan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Lakukanlah kerja. Lakukanlah pekerjaan untuk Tuhan. Di mana kita dapat mengerjakannya, kerjakan. Sehingga satu saat kelak kita akan melihat bukti bahwa kita dikasihi dengan sangat dan sungguh oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu, berkat Tuhan, oleh-oleh bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Itulah yang akan mengantarkan kita dikasih oleh Tuhan. Gak ada alasan, jangan kita berprasangka, berharap, beriman. Katakanlah itu kalau disebut Alkitab iman. Kita beriman sana sini segala macam. Kita melakukan apa-apapun dan saudara, tapi kita tidak masuk kepada kategori mengasihi Tuhan. Saya boleh singgung sedikit, kalau kita mengasihi Tuhan itu beda. Yang kita pikir, yang kita lakukan itu beda dengan orang yang tidak mengasihi. Beda itu. Ada sebuah perumpamaan. Ada 2 orang cowok mencintai seorang gadis. Katakanlah si A dengan si B. Nanti saya bilang marga togator, tersinggung baru kedel. Ya kan? Si A dengan si B. Datang si A, kasih terus, kan? Antar terus. Makanan kah? Kirim. Kalau sekarang GoFood lah itu, kan? Kirim. Sampai kepada anting-anting, kirim. Si B nggak ada buat apa-apa. Dia cuma nanya kabar. Sehat kau? Sehat. Kemana keadaanmu?
baik. Sang wanita lebih tertarik kepada yang sudah memberi. Banget tuh ngai isosoti, ngai lian simpangan, lian anting-anting, lian kalung, lian batu. Ya pasti dia lebih suka. Nah ternyata si A yang memberikan banyak materi menuntut apa? Setiap kali dia memberikan, dia pengen supaya dia dipuji. Dia pengen supaya dia mendapat sanjungan. Dan dia katakan kepada sang gadis, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Oh, aku sangat senang suka sih. Terus kok nggak ada kamu ngomong sepatah-kata? Saudara yang A ini sebenarnya nggak mengasihi sungguh-sungguh. Dia ingin umpan banyak. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menyukai Tuhan, maka inilah yang harus kita lakukan. Perbuatlah, lakukanlah, kerjakanlah tanpa memandang sekeliling. Kerjakanlah untuk Tuhan tanpa memandang risiko. Apapun di hidup kita akan korbankan. Sama seperti Maria yang kasih parfum 1 tahun gaji. Kalau itu terjadi, mungkin luar biasa. Itu belum pernah kita sanggup melakukan itu. Nggak ada itu. Cerita mungkin kalau sekarang saya bilang itu sesuatu yang bisa jadi angan-angan saja. Mana sanggup kita coba. Ibu-ibu di sini mau mengosongkan saldo di ATM-nya, mau kasih persembahan untuk Tuhan, kosongkan semua. Enggak kan? Atau bapak-bapak di sini gajian misalnya, dapat gaji. Kalau dulu saya masih pakai amplop, masih sempat dikasih amplop sebulan, tebal lah itu, langsung antar ke gereja. Apa enggak perang teluk itu? Perang teluk, perang apa lagi? Perang lautan Merapi. Kenapa? Bukan persoalan apa namanya? Bukan persoalan lain-lain. Makan apa? Kan? Apa yang mau dimakan kalau itu dikasih semua? Tapi kan itu pikiran kita. Tuhan sanggup nggak ngasih kita makan? Oh, lebih daripada sanggup. Tapi kita nggak bisa menjangkau itu. Ketika orang ini sanggup, ketika orang ini mampu, ketika orang ini bahkan sudah menawan hati Tuhan, sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan hidupnya, tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan lingkungan apapun tentang yang mencap mereka. Tapi mereka sungguh-sungguh saudara, sehingga hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan satu kerinduan yang sudah ditunjukkan secara nyata kepada kita, bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia. Maka harus ada alasan untuk Tuhan memberkati. Maka lakukanlah bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, berkat Tuhan hari ini kita harus mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, jangan harap apa-apa. Kalau kita tidak bernyanyi, ya bernyanyi juga kan. Kalau Bapak Ibu bernyanyi terus nggak tahu lirik, tadi ada lagu yang saya tidak tahu lirik, mungkin lagu-lagu baru. Ya saya tadi berpikir saya akan cari itu di Google, saya mau belajar. Ya penyanyi harus tahu lirik toh. Hari ini Bapak Ibu firman Tuhan memberkati kita, mengantarkan kita untuk menjadi orang yang dikasihi dan sangat dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan arahan dari Gereja Pentakosta Indonesia untuk pelayanan di tempat ini, dan hari ini kita nanti berdoa. Saya akan bacakan pengurus Gereja Pentakosta Indonesia, Kantor Pusat, Jalan Singaraja, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Surat keputusan pengurus Gereja Pentakosta Indonesia nomor 1
105 P GPI SK 10 Romawi 2022 tentang pengangkatan pimpinan sidang Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Telaga Rindu Kabil, Unggul, Kecamatan Nongsa, Batam. Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia menimbang bahwa untuk mendukung kegiatan pelayanan di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Telaga Rindu, maka mengingat anggaran dasar garing anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta Indonesia memutuskan menetapkan pertama mengangkat nama yang kami sebutkan di bawah ini sebagai pimpinan sidang. Nama Pendeta Yohanes Togatolong STH, Sidang Kampung Telaga Rindu, alamat Blok C Kabil Unggul, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Kedua, bahwa nama yang kami sebutkan di atas akan menjadi pimpinan sidang garing gereja tersebut dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia disertai dengan pertanggungjawaban. Ketiga, bahwa surat keputusan ini berlaku sampai dengan periode Sinode Besar tahun 2026 dan atau apabila adanya keputusan organisasi yang lain atas surat keputusan yang ditentukan oleh pengurus Gereja Pentakosta Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2022. Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia, Sekretaris Pendeta OR Siburian STH. Demikian surat yang diarahkan kepada kami untuk dibacakan di pelayanan ini dan nanti kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak